Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini channel YouTube baru aku ya. Kenalin kalau yang belum kenal, nama aku Meika. Aku di sini mau cerita aja sih soal KPR. Kalian udah punya KPR atau baru mau ambil KPR, atau udah punya rumah tanpa harus KPR? Bersyukurlah kalian kalau udah punya rumah tanpa harus melewati dengan KPR ya. Oke, di sini aku cuma mau cerita soal pengalaman aku ketika kemarin nih ngambil KPR. Jadi ceritanya aku itu ngambil KPR di tahun, kita ajuinnya itu tahun 2021, tahun 2020 guys. Tapi nunggu prosesnya lama karena waktu masih corona kan, kita masih di Jawa Timur. Itu promonya sih DP-nya 0, tapi pada kenyataannya kita tetap dimintai DP 30 juta guys. Bilangnya nanti buat biaya notaris dan lain-lain gitu. Itu kita terus kita ngajuinnya itu 10 tahun. Tahu nggak di ACC-nya berapa tahun? Aku cerita dulu deh sebelum sampai ke situ. Jadi waktu itu kita ngajuin itu waktu kita lagi mudik ke Kendal. Waktu itu kita tinggalnya masih di Bojonegoro, Jawa Timur. Aku ikut suami karena suami waktu itu masih melanglang buana di seantero Indonesia ini. Pernah ke Bali, ke NTT, ke NTB, ke Lombok, ke Medan, Purwodadi, keliling dunia lah, keliling Indonesia lah pokoknya itu. Jadi waktu itu kita mudik, kita tertarik sama salah satu rumah. Waktu itu kita udah nikah 3 tahun ya. Kita pengen mandiri, pengen punya rumah sendiri, nggak melulu ikut sama orang tua, walaupun waktu itu kita ngontrak sih ya. Terus kita ajuin lah tuh di tahun 2020. Kita baru di ACC, maksudnya baru akad itu di tahun bulan Maret tahun 2021 gitu. Kita itu waktu itu ngajuinnya 10 tahun kan, karena perhitungan dari gaji suami oke lah, masih 10 tahun insya Allah kita masih mampu gitu. Nah terus waktu itu karena kita hubungannya jarak jauh ya sama developmentnya kan ada di Kendal, kita di Jawa Timur di Bojonegoro, dimintain itulah dulu DP. Waktu itu yang ditelepon suami bukan saya. Kalau saya mungkin saya akan tanya A, bengi A sampai Z. Kalau laki-laki itu mungkin lebih simpel kali ya tuh. Nah waktu itu dia mintain DP, aku tanya, lah emang kita di ACC berapa tahun? Nanti dikabarinya kalau DP-nya udah masuk gitu. Kita masih awam nih, masih belum tahu apa-apa nih kan soal kayak gitu. Jadi aku pun oke aja, karena kalau protes sama suami pun nanti ujung-ujungnya kita debat guys. Aku males, saya udah kita DP tuh 30 juta guys. Itu tahun 2020 akhir apa 2021 awal gitu. Setelah itu kayaknya 40 hari sebelum kita akhirnya akad. Nah akad sebelum seminggu kita dikabari nih, oke bapak nanti tanggal sekian bulan Maret bisa nggak datang ke Kendal ke bank buat akad segala macam. Oke, kita pulang nih, kita mudik lagi ke Kendal ya kan tahun 2021 itu ke BTN Syariah, karena kita memang dari awal kita pengennya akadnya itu cari yang syariah ya guys, karena kita sendiri waktu itu memang sadar belum mampu kalau beli rumah jadi, mau bangun rumah di tanah pun belum punya tanah ya kan di sini. Jadi ya terpaksa, dengan amat sangat terpaksa kita ambil rumah, ambil KPR gitu. And you know what? Kita dikasih tahu, nggak dikasih tahu pada akhirnya kita di ACC berapa tahun. Kita tahu kalau di ACC-nya
sekian tahun waktu akad, waktu di situ udah keluar DP, udah duduk di situ, tinggal tanda tangan, baru dikasih tahu di ACC-nya 20 tahun. Ngerasa dijebak nggak sih kita? Ya iyalah, iya banget gitu. Cukup menghela nafas sih. Nyesek, bilang nyesek ya, karena sebenarnya kalau dihitung-hitung tuh antara nyicil 10, 15 sama 20 tahun tuh nominalnya tuh nggak terlalu banyak selisihnya loh. Jadi kalau dikalkulasiin 20 tahun itu aduh banyak banget gitu selisihnya, secara tahunnya kan nambah banyak kan. Kalaupun nggak 20 tahun ya minimal 15 tahun lah gitu ya kan. Enggak, ini di sini kita di ACC-nya 20 tahun, majunya 10 tahun. It's okay. Akhirnya kita oke lah, udah terlanjur, kita coba sabar, kita gitu kan, kita coba tenang, kita coba ikut aja alurnya, kita ya mau gimana lagi, nanti kalau kita batal nanti balik uangnya yang 30 juta itu lumayan ribet segala macem, jadi ya terpaksa. Ya mau dibilang terpaksa ya, tapi ya kita jalanin, tapi ya gimana lah ya, kalian bisa bayangin sendirilah. Ngerasa dijebak di sini. Ada nggak sih kalian yang sama kayak aku, atau kalian udah dikasih tahu nih sebelum ngasih DP gitu? Kalau aku ngerasa kita ini dijebak, kami dijebak waktu itu. Habis itu di ACC lah 20 tahun. Nah, harga rumah itu waktu tahun 2021 itu adalah 165 juta. 165 juta karena kita udah DP 30, jadi sisanya itu 135 platformnya, 135 juta dengan tenor 20 tahun. Dan kalian tahu dari 135 juta itu tuh nominalnya jadi 300. Dan kalian tahu dari uang 135 juta itu kalau di KPR-in platform 20 tahun menjadi 377 juta. Hampir 4 kali, hampir 3 kali lipat enggak sih guys? Iya kan, hampir 3 kali lipat kan, 135 jadi 377 juta itu. Dan berarti kalau ditotalin sama DP itu totalnya 407 juta harga rumah kami ini. Dan akhirnya ya udah kita terima nasib. Memang disuruh Allah, takdirnya kayak gini nih gitu. Cuman dari pihak bank memang mengatakan nanti bisa dilunasin kok Bu sebelum 20 tahun, kalau ada rezeki bisa dilunasin, nanti perhitungannya dari sisa apa segala macam waktu itu dijelasinnya. Nah, setelah keluar dari akad itu, kita memang akad, memang tanda tangan guys, tapi ya kalian tahu sendiri tadi alasannya apa kan. Keluar dari bank, kalau bahasa Jawanya nih, kita tenger-tenger, speechless, udah bengong, hela nafas. Oke. Bismillah, kita bisa lunasin ini 5 tahun ya. Ayo berjuang. Ya, pikirannya gitu terus saja. Boleh kan orang punya cita-cita ya kan? Gitu. Kita berharapnya 5 tahun maksimal kita udah bisa lunasin rumah. Pahit-pahitnya 10 tahun lah gitu. Waktu itu kita sampai ngitung dari penjelasannya pihak banknya itu kan, kalau mau dilunasin sekian tahun begini kita perhitungannya ujung-ujungnya itu per bulan kita harus punya uang 3.500.000 sekian, hampir 3, gampangnya 3.600.000 lah. Terus selama 5 tahun rumah ini baru bisa lunas gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, biasa kan kita cuma bisa bayar 1 angsuran. Kalau mau bayar double itu kayaknya uang nganggur di bank
karena kan mereka udah bilang walaupun di bank itu isinya lebih dari satu angsuran, mereka tetap motongnya cuman sekali angsuran aja. Misal satu bulannya waktu aku di tahun pertama dan kedua itu kan 1.213 sekian, 1.213 sekian itu kan. Misalkan di bank buku rekening kita di PTN Syariah kita itu kita isi 2 kali lipatnya, misal ada 5 juta lah gitu ya, per bulannya cuman kepotong 1.200.000, nggak bisa yang kita isi 2 langsung kepotong 2 bulan depan kita isi 3 kali angsuran kepotong, nggak bisa kan kayak gitu. Dan di awal udah dibilang kayak gitu kan, jadi ya udah sayang banget uang nganggur di itu. Akhirnya waktu itu kita terlena, kita cuma bayar 1 angsuran. Tapi waktu itu alhamdulillah aku waktu itu Shopee lumayan jualan all-shopnya lumayan tinggi, lumayan lah. Suami juga gajinya waktu itu kan lumayan gitu. Terus kita anaknya juga baru 1, belum sekolah, belum banyak terlalu tanggungan, kita ada rezeki. Kita tahun 2021 akhirnya kita bisa beli tanah itu. Tadinya itu pelarian dari uang mobil, kita beli mobil, tapi kesini kita ngerasa kita udah nggak jauh kok dari rumah, kita nggak ada mudik lagi. Dulu kan kita belinya waktu Jawa Timur, bisa buat mudik ke Kendal gitu maksudnya. Tapi akhirnya kan kita ambil rumah di Kendal, soalnya pun dipindah ke Purwodadi, nggak di Nganjuk, nggak di Bojonegoro lagi. Jadi akhirnya kita udah nggak ada alasan buat mudik gitu istilahnya. Mudik ke Lampung terlalu berat kalau pakai mobil, kita naik kendaraan umum aja gitu. Akhirnya kita jual lah nih mobil, kita merasa kita masih jadi kaum mendang-mending nih, daripada buat beli mobil, uangnya buat operasional mobil, mending kita buat yang lain gitu. Akhirnya kita jual mobil, ini mau dikemanain uangnya gitu. Akhirnya kita beliin tanah guys, kebetulan di dekat rumah temanku di Boja itu ada tanah mau dijual, udah kita beli di situ. Terus akhirnya alhamdulillah itu bisa jadi salah satu jalan buat kita ngelunasin gitu guys. Ceritanya kita tuh kayak gitu. Jadi pelunasannya itu kita tanya dari bulan Juli. Pelunasan per tanggal 1 sampai 15. Jadi kalau misalkan kita kesana tanggal 16, walaupun bulan Juli kita bisa bayar, kita tetap harus bayar angsuran di bulan Agustus gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin Agustus tanggal 1 sampai 15 nih harus udah ada uangnya, supaya tanggal 16 Agustus kita udah gak harus bayar angsuran lagi buat bulan Septembernya gitu loh guys. Akhirnya kita tanya waktu itu bulan Juli, pelunasannya itu tahu nggak berapa? 126.500.000 dari 135 juta. Pokoknya itu masih sisa 123.400, tapi ada biaya admin, biaya surat roya, biaya margin. Akhirnya jatuhnya 126.500.000. 126.500.000 dari 135 juta itu ketemunya cuma 8.500.000 guys. Kalian bayangin nggak? 4 tahun lebih, 53 bulan, pinjaman pokok kita cuman berkurang 8.500.000. Kalian bisa bayangin sendiri deh, sakit tak berdarah. Oke, kita bulan Juli belum ada uang. Kita baru cuma tanya kita harus lunasin berapa. Tahun 2024 sebenarnya kita udah pernah nanya, tapi waktu itu benar-benar buntu, nggak ada jalan. Mungkin karena kita juga memang nggak sengeyel sekarang kali ya. Kalau yang tahun ini kita benar-benar udahlah, mau sampai kapan kita cuman ngasih bagi hasil ke bank yang sangat membagongkan itu gitu.
Akhirnya kita usahakan, kita putar otak ini gimana caranya ya, kita harus gini akhirnya dengan sangat amat terpaksa kita jual tabungan kita satu-satunya itu, yaitu tanah itu kita jual, dan kita ada jual aset yang lain juga. Terus ada tabungan sedikit, masih tetap kurang guys. Akhirnya kita curhat sana sini, kita ada orang lah ya yang mau minjemin, walaupun nominalnya dibandingin dari pelunasan ini ya jauh, masih banyakkan uang kita gitu. Dengan catatan nanti kalau sertifikatnya udah keluar, sertifikatnya dibawa orangnya, kita nyicil ke orangnya. Kalau udah kita lunas baru sertifikatnya kita ambil gitu ceritanya. Seenggaknya itu bisa memangkas. Jadi rumah kita itu lunas tapi belum lunas. Lunas di bank, kita buat nge-cut itu cicilan yang sangat amat membagongkan itu, ya kan? Untuk mencicil yang lain dengan nominalnya lebih sedikit. Ya karena gimana dong? Nanti aku ceritain ya kenapa seperti itu.